Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini saya akan bahas tentang Fire Festival. Ada yang tahu? Fire itu diplesetin atau di mistypo kayaknya dari kata api dalam bahasa Inggris, cuman tulisannya jadi FYRE Festival. Sebuah festival yang digadang-gadang bakal pada waktu itu ya bakal jadi sebuah festival musik dengan ya seperti Weekend Escape paling besar dalam sejarah. The actual experience exceeds all expectations and is something that's hard to put into words. All these things that may seem big and impossible are not. It gives people that type of energy, that type of power. Sebuah festival musik dan hiburan yang nantinya akan menjadi sebuah festival yang katanya bakal besar di sebuah pulau terpencil di sekitaran Bahama yang diinisiasi oleh dua orang. Yang pertama adalah Billy McFarland, seorang pengusaha di New York, dan yang kedua adalah Ja Rule atau Jeffrey Atkins, seorang selebriti, ikon hip hop dan juga seorang rapper. Jadi ceritanya dua orang itu, Billy dan Ja Rule, lagi terbang di atas kepulauan Bahama. Dan dia menemukan sebuah tempat yang katanya keren banget jika akan diadakan sebuah festival yang terpencil, eksklusif, tapi berkelas. Lalu, mereka mendaratkan pesawat private jetnya pada waktu itu, and then singkat cerita pokoknya mereka dealing-dealing dengan yang punya otoritas di sana, dan akhirnya cominglah dengan sebuah ide mengadakan festival musik yang eksklusif yang diberi nama Fire Festival. Sedianya Fire Festival ini adalah sebuah event musik yang untuk mensupport atau mempromosikan sebuah aplikasi tentang pemesanan talent secara online. Jadi namanya juga Fire App. Jadi nanti semua orang bisa seperti seperti saya nih, saya butuh talent untuk musik, saya butuh talent untuk pemain film atau iklan atau sebagainya. Saya tinggal nanti masuk ke apps yang namanya Fire Apps tersebut, and then tinggal klik, akhirnya saya bisa mendapatkan talent yang saya inginkan. Balik lagi ke Fire Festival tadi. Jadi dua orang ini sebenarnya dari sisi ide, dari sisi semangat saya harus acungi jempol. Soalnya tadinya schedule-nya kan akan diadakan 2017 sekitar bulan April gitu kan. Nah, ditarik mundur sekitar 6 atau 5 bulan, mereka itu udah langsung mulai dengan sebuah persiapan yang maha dahsyat, maha cepat, dan maha canggih. Persiapan yang sangat keren dan canggih tersebut disupport juga dengan mereka membuat aktivitas marketing dan komunikasi, yaitu pembuatan iklan, pembuatan social media campaign yang amat sangat canggih juga dengan merekrut banyak orang, banyak agensi top di Amerika sana seperti contohnya Fuck Jerry, silakan di Google siapa mereka. Pokoknya keren banget. Bahkan mereka bikin film iklan nih seperti teaser atau promote atau woro-woro dan meng-hire sekaligus 10 model top di dunia. Intinya 10 top model tersebut dibawa ke pulau yang namanya adalah Norman's Cay. Jadi mereka dibawa, pokoknya mereka berenang, mereka main-main air, mereka mabok-mabokan, mereka pokoknya having fun, seperti layaknya lagi escape gitu kan. Dan mereka bikin iklan yang amat sangat canggih. Yang bikin juga bukan agensi dan director iklan kacang-kacangan, tapi bener-bener mereka tuh yang top di bidangnya. Jadi ide pembuatan iklan atau teaser atau woro-woro tentang Fire Festival ini yang meng-hire top models di dunia ini memang sengaja banget. Sengaja apa? Tujuannya apa? Mereka itu trying to sell the dream to average loser. Jadi kan banyak orang nih yang gue mimpi pengen ada di suatu pulau, pengen ada di sebuah kapal pesiar bersama model-model keren gitu kan. Terus di sana cuman berenang-berenang, mancing, makan segala macam kayak gitu. Nah, mimpi itu yang coba dijual dalam iklan tersebut. Top model tersebut juga setelah mereka pulang dan menjelang untuk
launching tentang penjualan tiket Fire Festival, mereka juga kayaknya diwajibkan untuk posting di Instagram atau platform sosial media yang mereka miliki. Intinya semua warna, semua message udah didesain bahwa akan terjadi sebuah festival musik dan weekend escape yang keren. Hasilnya apa? Ya bisa ditebak, mereka MC untuk mendatangkan sekitar 40.000 orang ke pulau tersebut. Walaupun pada akhirnya yang datang cuma 8.000 ya, tapi tiketnya sold out. Tiket tersebut dijualnya juga harganya nggak murah-murah, nggak gila-gilaan menurut data yang saya dapat nih. Jadi tiketnya tuh starting dari $500 sampai dengan sekitar $12.000. Itu yang resmi di website. Kalau udah lewat calo atau makelar, bahkan ada yang rela membayar sampai dengan kalau nggak salah 800 juta, hampir 1 miliar hanya untuk menonton festival tersebut. Balik ke Pulau Normanski, tempat akan diadakannya Fire Festival yang ternyata dari menurut beberapa sumber adalah pulau yang pernah dimiliki oleh seorang bernama Pablo Escobar. Tahu kan siapa? Ya, Pablo Escobar membeli pulau tersebut untuk mengadakan ya sebagai salah satu sentral bisnisnya lah. Bisnisnya apa? Silakan googling ya. Nah, sang otoritas pemilik pulau tersebut sebenarnya sudah mengadakan perjanjian nih dengan Billy dan Ja pada awal mereka memasukkan proposal untuk menyewa pulau tersebut, bahwa tidak ada satupun kalimat atau aset atau materi dari marketing dan komunikasi yang akan menyebutkan tentang sosok Pablo Escobar. Tetapi nyatanya karena saking semangatnya mungkin, saking excitednya, saking kebanyakan ide, saking kebanyakan kata-kata yang harus disampaikan, akhirnya di iklan hasil yang tadi dengan top 10 top model dunia tersebut, ada kata-kata pulau ini dulu pernah dimiliki oleh seorang Pablo Escobar. Hasilnya adalah sang pemilik dan otoritas pemilik pulau tersebut akhirnya tidak mengizinkan Fire Festival untuk diadakan di Norman's Cay dan mereka harus pindah. Gawatnya waktunya tinggal 6 minggu saja. Singkat cerita, setelah diusir dari Norman's Cay, si Billy dan Ja harus mencari pulau di sekitarnya. Ketemulah namanya Big Exuma Island. Jadi pulau kayaknya paling besar di sekitaran kepulauan di Bahama tersebut. Harusnya sih normal-normal aja ya, karena banyak hotel di situ, banyak tempat menginap. Meskipun juga sangat berbeda dengan apa yang dijual di iklan di awal tadi. Cuman mereka nekat akhirnya pindah ke situ. Tapi lebih parah lagi, diperparah ternyata pada waktu akan diadakan festival di Big Suma Island sendiri ada festival regata namanya. Jadi kayak festival rakyat yang bener-bener ramai banget di situ. Ya udah, nggak dapat hotel, nggak dapat tempatnya miss segala macam, persiapan tinggal 6 minggu, dipaksa. Singkat cerita, festivalnya kacau balau. Cuman si Billy tetap ngotot dengan semangatnya, dengan positifnya, dengan optimisnya, tetap ingin mengadakan festival tetap sesuai schedule. Ya udah, hasilnya ini dianggap sebagai apa ya? Bahkan Netflix tuh menyebutnya sebagai the greatest party that never happened. Jadi yang gak pernah kejadian, ya udah kacau balau. Dan udah pada saat menjelang hari H, menjelang weekend tersebut, udah banyak orang yang datang, udah banyak orang yang yang hadir, dan mereka kebingungan mau kemana. Terjadilah rebutan-rebutan tenda yang dibangun ala kadarnya. Sebelumnya ada hujan badai. Kacau banget. Nggak kejadian. Bahkan menjelang menit-menit terakhir, para musisi pengisi line up sebutannya itu pada kabur, mengundurkan diri, seperti Blink-182, terus ada Major Lazer, ada banyak musisi yang lain akhirnya mundur karena nggak yakin dengan situasi di tempat tersebut. Oh my God.
There's mattresses all over the place getting soaked. The save yourself mode kicked in. Right, it's a free-for-all. It became this looting mentality. There's an angry mob, they're pissed off and they want their money. Powerful models built this festival, and then one picture of cheese on toast ripped down the festival. They just couldn't physically fit that many people on the island. The event's co-founder is facing up to 20 years in prison. If you had thousands of dollars to go on a trip to see Blink-182, that's on you. That is Darwinism at its finest. Saya sebagai seorang pemerhati atau praktisi di bidang marketing sama komunikasi dan iklan dan kreatif itu juga menilai sebenarnya pada saat saya ngelihat material atau aset komunikasi yang dibuat oleh tim Fire Festival amat sangat keren. Bahkan seandainya saya tinggal nggak jauh-jauh dari Bahama, mungkin di Miami atau di sekitar sana, mungkin juga kepengen datang kali ya. Within 48 hours, Iklannya keren, mereka mulai endorser lagi paling top-topnya dengan follower yang bejibun jutaan. Bisa dicek juga di Instagramnya seperti apa. Kontennya juga keren, amat sangat menarik, cara pembeliannya juga keren. Tapi sampai di situ saja ternyata. Billy dan Ja mungkin lupa, terutama pada saat setelah mereka diusir dari Normanski ya, bahwa mereka tetap ingin memaksakan ambisinya untuk tetap mengadakan Fire Festival. Mungkin karena sekitarnya udah menganggap itu sebagai festival yang digadang-gadang bakal jadi festival paling keren seabad kali. Ngalahin Coachella, ngalahin Woodstock zaman dulu, ngalahin ya banyaklah festival yang bisa disebutkan. Mereka udah terkadung ambisi, mungkin juga mereka udah janji-janji sama investornya tetap mengadakan festival ini sesuai waktu, yang akhirnya mereka asal-asalan mencari pulau pengganti. Di situ kelihatan bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki mitigasi risiko nih, plan B jika terjadi Normanski gagal, maka apa yang harus dilakukan? Akhirnya mereka mencari ke pulau sekitarnya yang nyata-nyata bahwa pulau tersebut secara facility, secara look, secara promise, secara kondisi tidak sesuai dengan Normanski, yaitu Big Exuma. Terus dia juga nggak ngecek di situ ternyata lagi ada event lain yaitu regata. Ya sampai situ keren banget. Tapi karena mereka memaksakan untuk mengadakan itu, akhirnya kacau balau. Tips dan learning yang mungkin bisa kita sama-sama pelajari. Yang pertama, antara marketing dengan delivery, antara komunikasi, antara promise dengan delivery emang harus balance ya. Jadi kalau misalnya saya terutama buat tim zaman-zaman saya dulu kan marketing communication yang suka bikin iklan, membuat iklan sekeren-kerennya itu amat sangat diwajibkan. Membuat iklan atau komunikasi yang paling menarik amat sangat dianjurkan. Tetapi yang harus diingat adalah kita juga harus ngecek ke dapur kita. Apakah dapur kita ready untuk mendeliver apa yang kita janjikan, yang kita komunikasikan? Nah itu benar-benar harus kita cek ulang dan ulang lagi. Kita meeting dengan tim di back office, front office segala macam. Bisa nggak kita kalau bilang A, deliver A hari ini segala macam? Itu yang pertama. Jadi jangan sampai over promise, under deliver. Itu contohnya. Dan yang kedua, terutama sekarang banyak terjadi di Instagram kita kali ya, saya dan Anda tuh banyak para selebgram yang followernya bejibun jutaan, ratusan ribu, puluhan juta, itu suka maaf nih asal-asalan menerima produk. Contohnya nih pemutih kulit, pemanjang rambut, terus apalagi banyak produk yang mungkin mereka tuh bahkan nggak pernah pakai. Mereka hanya act like apa yang diinginkan oleh klien, oleh yang membayar iklan tersebut. Nah, kalau produknya nggak ada impactnya sih, misalnya cuman katakanlah baju atau topi, sepatu, aman. Cuman kalau yang ada efeknya seperti efek kesehatan, efek kimia atau segala macam itu kan bahaya. Nah, tolong deh semuanya itu balik sih ke hati nurani kita. Balik lagi ke mana? Ke etika kita sih. Ya jangan asal terima. Saya sih enak ngomong kayak gitu ya. Cuman kan ini sekedar saran saja. Mungkin kalau mereka tetap melakukan itu, ya buat kita nih seperti saya ini yang suka follow artis-artis tersebut. Jadi jangan asal percaya aja. Kita harus balik lagi tanya, filter lagi dari kita. Bener gak ya si artis ini make? Bener gak ya artis ini bener-bener consume gitu kan? Kalau emang kita ragu, ya jangan kali ya. The biggest event in a decade, I promise you. I'll be there.